Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Setelah mengamati ekspresi Zhu Hengyu dengan cermat memastikan bahwa dia tidak marah karena pernyataan dirinya sendiri, Li Yun tiba-tiba menghela nafas lega. Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Li Yun menjelaskan secara rinci. Dalam beberapa tahun terakhir, Li Yun merekrut sejumlah besar pengrajin cuanshan. Karena Zhu Hengyu diam-diam mengizinkan Li Yun membayar 10 kali lipat harga pasar untuk merekrut pengrajin elit dari suku cuanshan. Oleh karena itu, hanya dalam 1 tahun, Li Yun merekrut lebih dari 3 juta pengrajin cuanshan. Pada dasarnya, semua pengrajin elit suku cuanshan dimonopoli olehnya sebesar 80%. Tindakan Li Yun dengan cepat membangkitkan perhatian tingkat senior klan Elang Emas. Namun, begitu terdengar kabar bahwa Jintai sedang merekrut, kewaspadaan semua orang berkurang. Sekarang, di belakang Jintai, ada 2 orang suci setan Elang Emas yang mendukungnya. Salah satunya adalah Jin Yu, leluhur dari keluarga Jintai, Santo Iblis Elang Emas. Salah satunya adalah leluhur Jin Xianer, Santo Iblis Elang Emas Jin Lan. Dengan dukungan 2 kekuatan besar ini, orang lain tidak akan mengganggu sama sekali. Paling-paling, itu hanya observasi rahasia. Awalnya, semua orang meragukan perekrutan begitu banyak pengrajin oleh Jintai Real Estate. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi kemudian, apa yang Li Yun lakukan hampir menghilangkan keraguan mereka. Karena Zhu Hengyu belum kembali, Jintai Real Estate memiliki dana dalam jumlah besar di akunnya. Oleh karena itu, Li Yun mengambil inisiatif sendiri dan mengoperasikan Jintai Real Estate sepenuhnya. Pertama-tama, Li Yun memobilisasi lebih dari 3 juta pengrajin cuanshan untuk menghancurkan lebih dari 300 bidang tanah. Kemudian, Li Yun mengadakan konferensi pers. Pada konferensi pers, Li Yun secara resmi mengumumkan, 360 bidang tanah yang luas ini semuanya akan disewakan. Selain itu, bangunan yang dibangun di atas situs tersebut akan dibangun sesuai dengan desain masing-masing penyewa. Proyek dekorasi gedung akan sepenuhnya dipercayakan kepada Golden Bird Decoration. Apalagi, sewa ini 100 tahun. Dalam 100 tahun, toko-toko ini akan disewa oleh penyewa. Setelah 100 tahun, mereka memiliki prioritas untuk memperbarui sewa dengan harga yang sama. Menghadapi berita besar seperti itu, kekuatan utama di kota Yundian digerakkan oleh angin. 360 bidang tanah segera disewakan dengan harga tinggi. Gambar desainnya dirancang sendiri oleh penyewa. Dekorasi Jintai ini menghemat banyak uang. Tahukah Anda, untuk saat ini, Jintai Real Estate memang belum memiliki departemen desain. Pada waktu bersamaan, Li Yun membagi lebih dari 3 juta pengrajin elit dari suku cuanshan menjadi 360 tim. Pada saat yang sama, pembangunan 360 bangunan dimulai. Hanya butuh 1 tahun, dengan upaya lebih dari 3 juta pengrajin, 360 bangunan dibangun. Dan secara resmi dikirim untuk digunakan. Adapun pekerjaan dekorasi berikutnya, itu tidak ada hubungannya dengan Jintai Real Estate. Ke-360 real estate diserahkan kepada Golden Bird untuk dekorasi. Li Yun juga mempertimbangkan alasan pengaturan ini. Dalam pikiran Li Yun, Jin Xianer adalah wanita yang paling dicintai Jintai. Dekorasi burung emas milik Jin Xianer, yang disebut air subur tidak mengalir keluar. Oleh karena itu, bahkan jika Golden Bird tidak dapat menyelesaikan begitu banyak proyek, dia tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain. Dan, saya harus mengatakan, nama dekorasi burung emas sangat berguna. Pelanggan besar lebih suka mengantre daripada harus terburu-buru. Bukankah itu harus menunggu sebentar? Mereka mampu membelinya. Dengan dekorasi Golden Bird, dekorasi kastil Jintai selesai. Sampai hari ini, Golden Bird Decoration telah menjadi perusahaan dekorasi nomor 1 di kota Yunding, dan bahkan seluruh keluarga Golden Eagle. Semua pedagang besar sangat senang mendapatkan dekorasi burung emas untuk membantu dekorasi. Ini terlalu bermutu tinggi, terlalu banyak wajah. Untuk proyek sebesar itu, Jin Xianer tentu saja tidak akan menolak. Saya ingin masuk ke Jin Xianer. Masalah sebesar itu jelas bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh Li Yun. Pasti Jintai yang memutuskan untuk memberikan 360 real estate ini kepada Jinyao Decoration. Belum lagi, bagaimana Jin Xianer diam-diam tergerak. Sisi lain, butuh waktu setahun untuk membangun 360 bangunan. Jintai Real Estate langsung tidak ada hubungannya. Awalnya, Li Yun ingin meminta instruksi dari Zhu Hengyu. Lihatlah langkah selanjutnya, apa yang harus dilakukan. Tapi Zhu Hengyu belum kembali, dan tidak ada yang bisa dia tanyakan. Dalam keputusasaan, Li Yun harus membuat keputusan sendiri. Bagaimanapun, 3 juta pengrajin ini tidak bisa diam. Kebetulan Li Yun memegang sejumlah besar dana di tangannya.
360 rumah, sewa untuk 100 tahun mendatang akan dibayar sekaligus. Dana di tangan Li Yun memang agak berlebihan. Oleh karena itu, menurut pendapatnya sendiri, Li Yun mendirikan 300 sekolah Jinggong di kota pegunungan suku Chuanshan. Dikatakan bahwa, Jintai Real Estate ingin membangun sekolah presisi profesional untuk anak-anak masyarakat Chuanshan. Lebih dari 3 juta pengrajin elit dari kelompok etnis Chuanshan sangat gembira. Ketika saya bekerja lembur dan melupakan makanan dan tidur. Dalam kata-kata para pengrajin Chuanshan, ini membangun sekolah untuk keturunan mereka, dan untuk kepentingan keturunan suku Chuanshan. Siapapun yang tidak berani berkontribusi, siapapun yang tidak layak menjadi orang Chuanshan. Semua pengrajin Chuanshan, tidak ada yang malas. Semuanya bekerja cukup keras. Struktur sekolahnya sangat sederhana dan sama. Ini adalah ruang kelas persegi. Secara struktural ini adalah pavilion persegi. Bangunan semacam ini, apalagi para perajin elit ini. Siapapun dari suku Chuanshan bisa membangunnya. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi oleh Li Yun. Awalnya, Li Yun berharap bisa membangun 300 sekolah setahun. Tapi hanya sebulan kemudian, dalam 300 kota pegunungan, mereka bangkit dari tanah dan membangun 300 sekolah Jinggong. Ini belum selesai. Ada 3.000 kota pegunungan di suku Chuanshan, dan dikatakan bahwa seseorang telah membangun sekolah untuk mereka. Kota-kota pegunungan besar semuanya secara aktif mengirimkan undangan. Mintalah tanah untuk tanah, dan mintalah bahan untuk bahan. Saya berharap dapat membangun Akademi Seiko untuk mereka juga. Menghadapi hal yang begitu baik, bagaimana Li Yun bisa menolak? Untuk mengetahui, tanah dan bahan bangunan dari 300 sekolah Jinggong pertama dibeli oleh Jintai Real Estate dengan biaya sendiri. Sekarang, setiap kota pegunungan besar memberikan tanah dan bahan bangunan secara gratis, bahkan jika Li Yun bodoh, dia tidak akan menolak hal yang baik. Kemudian, di tahun depan, 3 juta pengrajin elit dari suku Chuanshan dibagi menjadi 3.000 tim. Setiap tim memiliki 1.000 pengrajin. 3.000 tim pengrajin bergegas ke 3.000 kota pegunungan suku Chuanshan. Dan di setiap kota pegunungan besar, sekolah Seiko dibangun. Ketika Zhu Hengyu melihat Li Yun, Li Yunzeng memanggil kapten dari 3.000 brigade pengrajin untuk rapat. Sekarang, 3.000 sekolah Jinggong telah didirikan. Bahkan 30 juta siswa sudah mendaftar. Namun, ada 3.000 sekolah Jinggong yang bangunannya kosong, tapi tidak ada guru. Oleh karena itu, ketika Zhu Hengyu memanggil Li Yun, dia sedang mendiskusikan pemilihan instruktur di Akademi Jinggong dengan berbagai tim pengrajin. Mendengarkan laporan Li Yun, Zhu Hengyu sangat puas dengan pekerjaan Li Yun dalam beberapa tahun terakhir. Zhu Hengyu berkata, masalah instruktur Akademi Jinggong sebenarnya sangat mudah dipecahkan. Tidak perlu pilih pengrajin elit yang ada. Ketika kami merekrut pengrajin elit dari suku Chuanshan, bukankah ada banyak pengrajin elit yang khawatir? Tidak apa-apa mengatur mereka untuk menjadi mentor di Akademi Jinggong. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Li Yun menepuk keningnya dengan keras. Zhu Hengyu merekrut pengrajin elit dari suku Chuanshan, semuanya tidak perlu khawatir. Anda bisa tinggal jauh dari rumah untuk waktu yang lama tanpa mengkhawatirkan keadaan di rumah. Oleh karena itu, sebagian besar pengrajin elit dari kelompok etnis Chuanshan tersingkir karena keluarga mereka. Sekarang tampaknya mereka diizinkan untuk menjadi mentor Akademi Jinggong. Melihat kesadaran Li Yun yang tiba-tiba, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, kamu tidak peduli tentang hal-hal lain. Sekarang, kamu segera memanggil 3 juta pengrajin elit dari kelompok etnis Chuanshan, dan aku akan membawa mereka pergi. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Li Yun mengangguk tegas dan berkata, tidak masalah, saya akan melakukannya sekarang. Setelah berbicara, Li Yun berdiri dan keluar dari kantor Zhu Hengyu dengan cepat. Menyaksikan Li Yun pergi, Zhu Hengyu juga meninggalkan Jintai Real Estate. Sepanjang jalan ke area teleportasi, Zhu Hengyu mengajukan aplikasi dan mulai mengisi area teleportasi. Setelah beberapa saat, lebih dari 3 juta penambang elit dari suku Chuanshan tiba. Zhu Hengyu akan mengirim mereka semua ke medan perang tingkat 2 runtuh. Ambil dunia bawah tanah dan tambang biji. Segera, Li Yun mengumpulkan lebih dari 3 juta pengrajin elit dari suku Chuanshan dan bergegas menuju susunan teleportasi. Ada lebih dari 3 juta pengrajin Chuanshan, bukan jumlah yang kecil. Berbaris rapi, lebih dari 3 juta pengrajin Chuanshan dapat melakukan perjalanan beberapa mil di sepanjang jalan. Tindakan lebih dari 3 juta pengrajin Chuanshan tidak terlalu menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir, para pengrajin ini telah berjalan-jalan di kota Yunding selama bertahun-tahun. Mereka membangun lebih dari 300 real estate di kota Yunding. Setiap orang telah lama terbiasa dengan tindakan lebih dari 300 penambang elit dari suku Chuanshan. Aku bahkan tidak memikirkan itu saat melihat lagi. Harus mengatakan, Li Yun membuat penutup terbaik untuk tindakan Zhu Hengyu di bawah tabrakan yang tidak disengaja. Orang-orang telah melihat terlalu banyak pemandangan yang serupa, dan mereka lelah melihatnya. Karena itu, Eyeliner termasuk gaya utama.
Dia tidak menganggap serius tindakan lebih dari 3 juta penambang elit. Awalnya, Zhu Hengyu telah membuat semua persiapan. Bersiaplah untuk menanggapi semua pertanyaan, penyelidikan, kecaman, dan bahkan halangan. Tapi tidak pernah terpikir, sampai lebih dari 3 juta pengrajin Chuanshan, semua memasuki susunan teleportasi dan berteleportasi ke medan perang runtuh Orde Kedua. Tidak ada yang berdiri dan mencoba berhenti dan bertanya. Menghadapi pemandangan ini, Zhu Hengyu tampak kosong. Apa yang terjadi? Apakah Golden Eagles begitu lemah? 3 juta pengrajin elit dari kelompok etnis Chuanshan ini. Tapi seluruh suku Chuanshan lebih dari 80% pengrajin elit. Di antara 20% pengrajin elit yang tersisa, lebih dari 80% juga dipekerjakan oleh Zhu Hengyu untuk bekerja di Jintai Real Estate. Apakah mereka menyaksikan Zhu Hengyu merampok begitu banyak sumber daya manusia? Setelah jeda yang lama, Zhu Hengyu akhirnya mengerti. Harus mengatakan, rencana Zhu Hengyu telah terwujud dengan sempurna. Meskipun, seseorang telah memantau Jintai Real Estate dan 3 juta penambang Chuanshan. Namun, dari awal hingga akhir, tak ada yang meragukan identitas Jintai. Tidak ada yang pernah memperlakukan Jintai sebagai musuh yang harus dijaga. Ditambah, beberapa tahun terakhir, 3 juta penambang Chuanshan ini berkeliaran di sekitar kota Yunding sepanjang hari. Semua orang benar-benar lelah menontonnya, dan itu sangat mengganggu. Tanpa permusuhan, setiap orang mengendur, hingga lebih dari 3 juta penambang elit dari suku Chuanshan, semua memasuki susunan teleportasi dan menghilang. Para Eyeliners dari kekuatan besar akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Untuk mengetahui, di tahun-tahun sebelumnya, 3 juta penambang elit dari suku Chuanshan ini pada dasarnya berkeliaran di sekitar kota. Mereka biasanya berbaris rapi, kemudian bergegas ke berbagai lokasi konstruksi secara terpisah untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Tapi kali ini, sepertinya tidak benar. Mereka benar-benar masuk ke susunan teleportasi. Arai teleportasi ini hanya akan mengarah ke medan perang yang runtuh, dan tidak akan mengarah ke tempat lain. Karena itu, dapat dikatakan dengan pasti bahwa Jintai pasti sedang dalam masalah. Segera, berita ini diteruskan ke kekuatan utama tingkat tinggi melalui berbagai saluran. Sekarang, Zhu Hengyu bisa saja pergi. Bagaimanapun, tujuannya datang ke Yunding City kali ini telah berhasil tercapai. Namun, sekarang, Zhu Hengyu tiba-tiba tidak ingin pergi begitu cepat. 3.000 sekolah Jinggong yang dibangun Li Yun sungguh menggiurkan. Dalam beberapa tahun ke depan, 3.000 sekolah Jinggong akan menyediakan Zhu Hengyu sejumlah besar pengrajin elit Chuanshan. Jika Anda menyerah begitu saja, bahkan jika itu bermurah hati seperti Zhu Hengyu, itu akan menjadi sakit hati. Namun, jika Anda tidak berhasil sekarang, kemudian, Zhu Hengyu pasti akan menerima pemeriksaan silang dan kecaman dari kekuatan utama ras monster, kaisar monster utama, dan bahkan para petapa monster utama. Jika Anda tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, saya khawatir Anda tidak akan lulus ujian. Itu adalah Zhu Hengyu dari masa lalu. Dalam menghadapi situasi ini, dia mungkin hanya bisa pergi. Bagaimanapun, dia tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Dia bahkan tidak tahu kemana lebih dari 3 juta pengrajin elit dari suku Chuanshan pergi. Tapi sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Hingga saat ini, tubuh Dharma Elang Emas juga telah berhasil menembus tubuh yang kacau, dan mencapai jalan agung Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk memintanya menjelaskan apapun. Zhu Hengyu tidak perlu repot sama sekali, dan kesalahan dari kekuatan besar lainnya telah hilang. Karena itu, Zhu Hengyu membuat keputusan yang menentukan. Tonton pengrajin elit terakhir suku Chuanshan dan masuki saluran transmisi. Zhu Hengyu menutup formasi teleportasi, berbalik dan bergegas menuju Kastil Bayu. Ketika perjalanan kembali ke Kastil Bayu, hari masih pagi, dan masih ada lebih dari 1 jam sebelum langit hitam. Sambil menghela nafas panjang, Zhu Hengyu dengan santai menemukan sebuah bangku dan duduk. Zhu Hengyu tahu bahwa sebelum gelap, para pemimpin pasukan utama, serta Kaisar Iblis dan orang bijak Iblis pasti akan bergegas. Segera Kastil Giok Putih ini akan penuh dengan teman. Antara berpikir, Zhu Hengyu berkata dengan keras, "Kemarilah." Mendengar suara Zhu Hengyu, kapten baru Kastil Bayu. Artinya, seorang pemimpin penjaga yang mengambil alih posisi Li Yun, berlari keluar dari pintu samping untuk pertama kalinya. Sejak Zhu Hengyu kembali ke kastil, dia telah mengikuti Zhu Hengyu. Begitu Zhu Hengyu ingin memanggilnya, dia akan segera muncul. Melihat sang kapten, Zhu Hengyu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kirim pesan kepada Nona Jin Xianer untukku. Malam ini, akan ada banyak teman di kastil yang mempersiapkannya untuk upacara." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, kapten berkata dengan hati-hati, "Apakah Anda perlu membiarkan Nona muda menyiapkan makanan yang lezat?" "Tidak perlu makanan, siapkan saja teh." Setelah mendapatkan jawaban Zhu Hengyu, kapten itu dengan cepat mundur. Segera, sejumlah besar pelayan keluar dari halaman belakang Kastil Bayu. Semua orang dengan cepat membersihkan dan sanitasi. Meskipun White Jade Castle sudah bersih, tapi para tamu datang, jadi kami masih harus bersih-bersih. Pada waktu bersamaan,
Para penjaga kastil Baiyu juga segera bertindak. Semua orang mengenakan baju besi baru, berbaris di gerbang kastil dan di berbagai lorong. Sebanyak 300 penjaga elit, agung dan bangga, berdiri di sana. 300 penjaga elit ini semuanya dipekerjakan oleh Li Yun dengan gaji tinggi. Gaji yang tinggi jelas merupakan level teratas di industri ini. Kemudian, Zhu Hengyu tidak memiliki persyaratan yang terlalu spesifik. Bagaimanapun, para penjaga ini harus layak atas gaji yang mereka terima. Jika penjaga yang diundang Li Yun memenuhi persyaratan Zhu Hengyu akan puas. Kemudian Li Yun akan dipromosikan. Jika tidak, Li Yun harus menjadi pemimpin timnya. Li Yun akhirnya dipromosikan menjadi Perdana Menteri Jintai Real Estate. Tidak hanya dipromosikan, tetapi dia dipromosikan ke 17 atau 8 level berturut-turut. Ini menunjukkan betapa puasnya Zhu Hengyu dengan para penjaga yang dia pekerjakan. Para penjaga ini sama sekali bukan apa-apa di mata tingkat senior klan Elang Emas. Tetapi di antara orang-orang suku Elang Emas, mereka semua adalah makhluk yang terkenal. Pilih satu secara acak, itu semua adalah keberadaan yang terkenal. Dulu, mereka semua adalah pengawal super. Mereka telah berhasil melindungi majikan mereka dalam lingkungan yang sangat berbahaya selama beberapa kali. Sangat tepat menggunakannya untuk melindungi kastil Baiyu. Bahkan dengan usaha mereka sendiri, 300 pengawal ini dapat melindungi majikan mereka dari bahaya di lingkungan yang sangat rumit dan sangat berbahaya. Apalagi, sekarang 300 pengawal super bersatu untuk membentuk tim penjaga. Harus mengatakan, pengawal yang dipekerjakan oleh Li Yun ini sangat cocok dengan pikiran Zhu Hengyu. Ada 300 pengawal profesional. Di seluruh kastil Baiyu, bahkan seekor lalat pun ingin terbang masuk. Segera penjaga pintu pertama muncul. Di gerbang kastil Giok Putih, para penjaga berteriak dengan keras, klan Elang Emas, Raja Iblis bermata biru tiba. Mendengar pengumuman ini, Zhu Hengyu mengerutkan bibirnya. Itu hanya seorang kaisar iblis. Sebelumnya, dia benar-benar memenuhi syarat untuk campur tangan dalam masalah ini. Bagaimanapun, mantan Jintai tidak lebih dari kaisar iblis. Setiap orang berada pada level yang sama, sehingga mereka dapat mengajukan pertanyaan secara alami. Tapi sekarang berbeda, Zhu Hengyu sudah menjadi orang suci iblis. Raja Iblis belaka tidak lagi memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusannya. Bawa dia ke aula dan biarkan dia menunggu. Mendengar perintah Zhu Hengyu, Zhang Mo, kapten baru kastil Baiyu, segera mundur. Pada waktu bersamaan, Kaisar Iblis klan Elang Emas dengan rambut emas dan sepasang mata hijau, dengan wajah kokoh, melangkah masuk. Sepanjang jalan, Kaisar Iblis bermata biru bisa dikatakan bergerak dengan lincah. Ketika dia ingin datang, semua orang adalah Kaisar Iblis, dan Jintai pasti akan keluar untuk menemuinya secara pribadi. Tapi tidak pernah terpikir, baru saja memasuki gerbang kastil Baiyu. Seorang pemimpin penjaga yang mengenakan helm emas dan baju besi emas menyambutnya dengan wajah serius. Meski pihak lawan sangat menghormati, jelas Jintai tidak keluar. Di bawah kepemimpinan pemimpin, Kaisar Monster bermata biru memasuki aula sepanjang jalan dan menunggu dalam diam. Menghadapi kesombongan Jintai, Kaisar Iblis bermata biru itu tiba-tiba merajuk. Setiap orang adalah Kaisar Iblis, jadi apakah kamu tidak membicarakan tentang etiket paling dasar? Karena itu, maka, dia tidak akan sopan saat semua orang datang. Pasti akan mempermalukannya di depan umum. Seiring waktu berlalu, para pemimpin kekuatan utama, serta Kaisar Iblis, datang satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lebih dari 300 orang berkumpul di aula utama kastil Baiyu. Semua orang di sini adalah pejabat tinggi di kota Yunding, serta semua Kaisar Iblis. Tapi aku tidak tahu kenapa. Tak satu pun dari orang suci iblis utama dari klan Elang Emas datang. Setelah mengetahui berita itu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan cemberut. Apa yang terjadi? Mengapa orang suci iblis utama hanya bertanya tentang masalah ini? Di antara keraguan Zhu Hengyu. Di pintu, Jin Xianer masuk ketika sosok itu berkelebat. Jin Xianer tak mau berinisiatif datang ke Jintai. Meski dalam beberapa tahun terakhir, Jin Xianer justru merindukannya. Tapi sebagai seorang gadis, dia masih sedikit malu memintanya untuk menemukannya. Tapi sekarang, meski dia tidak mau datang, itu tidak akan berhasil. Dengan cepat masuk ke kamar Zhu Hengyu. Jin Xianer dengan bersemangat berkata, semua tamu sudah di sini, mengapa kamu masih belum di sini? Semuanya ada di sini. Mendengar kata-kata Jin Xianer, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Semuanya ada di sana. Orang-orang kudus iblis utama belum datang. Melihat kebingungan Zhu Hengyu, Jin Xianer berkata dengan bingung, mengapa, apakah ada orang lain? Ini harus pergi. Menghadapi pertanyaan Jin Xianer, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan bertanya dengan bingung, semua orang suci iblis, bukankah salah satu dari mereka datang? Semua orang suci iblis. Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Jin Xianer terkejut. Segera, Jin Xianer menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa medan perang runtuh tingkat 20 yang dibuka setiap 3000 tahun telah resmi dibuka? Tingkat 20 meruntuhkan medan perang. Zhu Hengyu tampak kosong saat mendengar kata-kata Jin Xianer.
Melihat ekspresi bingung Zhu Hengyu, Jin Xianer tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan mulai menjelaskan. Medan perang tingkat 20 runtuh, dibuka setiap 3000 tahun sekali. Di dalam medan pertempuran tingkat 20 runtuh, itu dapat digambarkan sebagai berbahaya. Bahkan jika Tuan dari alam yang mulia suci masuk, mereka mungkin tidak dapat memastikan keselamatan mereka. Urutan ke-20 runtuh medan perang, dan setiap putaran pembukaan akan ada sejumlah orang suci yang jatuh ke dalamnya. Namun, di dalam medan pertempuran tingkat 20 runtuh, ada harta berharga di mana-mana. Semua jenis senjata sihir, peralatan sihir, dan harta surga dan bumi adalah keberadaan yang juga membuat Tuhan iri. Karena itu, pada saat ini, semua orang bijak yang hebat telah pergi untuk menjelajahi medan perang runtuhnya langkah ke-20. Tidak mungkin orang suci datang ke sini ke Zhu Hengyu. Mendengar kata-kata Jin Xianer, Zhu Hengyu langsung lega. Tuhan tidak akan datang, maka Zhu Hengyu benar-benar tidak perlu khawatir. Berdiri perlahan, Zhu Hengyu berkata dengan tenang, "Baiklah, karena Tuhan tidak ada di sini, maka saya akan bertemu mereka di masa lalu." Sambil berbicara, Zhu Hengyu melangkah maju dan berjalan ke arah aula. Jin Xianer buru-buru melangkah maju dan mengikuti punggung Zhu Hengyu. Saat dia berjalan, Jin Xianer merendahkan suaranya dan berkata, "Ketika saya datang sekarang, mereka tampak sangat marah dan sepertinya menanyakan sesuatu kepada Anda. Apa yang Anda lakukan untuk menyinggung perasaan mereka?" Menghadapi kekhawatiran Jin Xianer, Zhu Hengyu tersenyum tenang, "Jangan khawatir, ini hanya sekelompok semut." Sambil berbicara, Zhu Hengyu mempercepat langkahnya dan berjalan ke arah aula. Alasannya adalah karena Zhu Hengyu benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab Jin Xianer. Apalagi sekarang, dia memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini ketika dia dipromosikan ke alam tubuh Dharma Elang Emas. Di bawah Tuhan, apakah semut itu? Di antara meteor-meteor yang melaju. Ditemani oleh Jin Xianer, Zhu Hengyu memasuki aula sepanjang jalan. Melihat Zhu Hengyu muncul, seluruh aula tiba-tiba terdiam. Melihat sekitar, di seluruh aula, lebih dari 300 orang telah berkumpul. Pada saat ini, semua orang yang berbicara tentang kekuatan utama di kota Yunding pada dasarnya telah tiba di sini. Dengan kemunculan Zhu Hengyu, semua orang akan fokus pada Zhu Hengyu. Bahkan jika itu hanya berdiri di belakang Zhu Hengyu. Tapi Jin Xianer masih merasakan tekanan yang melonjak bergegas dari sisi yang berlawanan. Di seluruh aula, perasaan penindasan yang akan datang, membuat Jin Xianer tidak bisa bernapas. Menatap punggung Jin Tai dengan cemas. Jin Xianer tidak tahu apa yang dia lakukan sampai sekarang. Saya tidak tahu bagaimana dia akan mengatasi kesulitan ini. Meskipun Jin Xianer tidak mau mengakuinya, dia tidak tahu kapan hatinya terikat padanya. Saat ini, dia bahkan tidak peduli apa yang dilakukan Jin Tai. Dia bahkan tidak peduli dengan apa yang dilakukan Jin Tai, apakah itu benar atau salah. Hatinya sudah berada di pihak Jin Tai tanpa berpikir. Saya hanya berharap dia bisa bertahan di masa sulit ini. Jin Xianer tahu di dalam hatinya. Hal-hal yang dapat membuat khawatir semua level tinggi dari seluruh kota Yundian jelas tidak sepele. Jika itu bukan acara besar yang terkait dengan seluruh kota Yunding, bagaimana itu bisa membuat banyak orang khawatir? Karena begitu banyak orang yang khawatir. Jadi, kalau mau jago dalam hal ini, saya khawatir itu udah mustahil. Tanpa memberikan penjelasan yang memuaskan, bagaimana mereka bisa mudah menyerah? Yang paling membuat Jin Xianer khawatir adalah Zhu Hengyu bersifat pemberontak. Bahkan kepala pasukan utama dan kaisar iblis utama keren di sini. Tingkah sombong seperti itu membuat marah semua orang. Sampai sekarang, meskipun Zhu Hengyu dapat memberikan penjelasan yang masuk akal, orang-orang ini pasti tidak masuk akal. Berdiri di gerbang, Zhu Hengyu dengan dingin memandangi lebih dari 300 kerumunan yang mengancam di aula. Setelah melihat-lihat selama seminggu, Zhu Hengyu berkata dengan dingin, "Aku dengar kamu ada hubungannya denganku." Begitu kata-kata Zhu Hengyu jatuh, seorang pria muda berambut pirang berusia 30-an tiba-tiba berdiri. Dengan pandangan bangga pada Zhu Hengyu, pemuda pirang berusia 30-an membuka mulutnya, baru saja akan berbicara. Sebuah lengan tiba-tiba terentang dari samping dan menutupi mulutnya. Dia menyeret pemuda pirang itu kembali. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu tersenyum dingin, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu melanjutkan, "Jika sesuatu terjadi, katakan saja, jangan bicara apa artinya." Kata-kata Zhu Hengyu baru saja jatuh. Pemuda bermata biru muda lainnya berdiri dan berbicara. Tidak menunggu pemuda bermata biru itu berbicara. Di arah belakangnya, sebuah lengan terentang dan telapak tangan menyayat lehernya. Dia pingsan pada pemuda bermata biru itu. Setelah mengguncang tubuhnya beberapa kali, pemuda bermata biru itu jatuh ke tanah dengan tatapan bingung. Tubuhnya dengan cepat diseret ke kerumunan. Melihat adegan ini, Jin Xianer benar-benar bingung. "Maksud kamu apa?" Tadi orang-orang ini masih mengamuk dan mereka bersumpah akan meminta penjelasan dari Jin Tai. Kenapa mereka bertemu sekarang? Semuanya seperti kucing bertemu tikus, dan mereka bahkan tidak berani kentut. Sulit untuk melawan dua pemuda yang lebih berani. Tetapi tanpa menunggu mereka berbicara,
Salah satunya diseret dengan mulut tertutup. Yang lainnya ditampar dan pingsan karena ditampar, dan dia langsung diseret. Dalam keheningan yang aneh, Zhu Hengyu melihat sekeliling dengan dingin selama seminggu, dan berkata tanpa basa-basi, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, segera keluar dari situ, saya tidak peduli tentang itu di sini. Kata-kata Zhu Hengyu baru saja jatuh. Semua orang di aula segera mengikuti dinding di kedua sisi, melewati lokasi Zhu Hengyu. Mengikuti gerbang, dia melompat keluar seperti melarikan diri. Secara perlahan, tapi nyatanya hanya butuh kurang dari 10 bunga. Lebih dari 300 orang di aula telah melarikan diri. Menghadapi adegan ini, Jin Xianer benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Orang-orang itu, bagaimana mereka bisa begitu takut? Dan masih banyak lagi. Melihat aula kosong, Jin Xianer tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Jin Tai. Jangan khawatir, itu hanya sekumpulan semut. Sekarang masalahnya datang, menghadapi kepala kekuatan besar, serta Raja Iblis dari semua lapisan masyarakat. Identitas dan kekuatan seperti apa yang mereka butuhkan untuk menyebut mereka semut. Hanya memikirkannya, Jin Xianer membuka mulutnya lebar-lebar. Melihat Jin Tai dengan tidak percaya, Jin Xianer berkata, kamu telah menerobos alam kenaikan. Melihat Jin Xianer tercengang, Zhu Hengyu tersenyum acuh tak acuh, saya pikir Anda seharusnya sudah menemukannya sejak lama. Jin Xianer segera menutup mulutnya dan menatap Jin Tai dengan hati-hati. Apa yang kamu lihat? Ini membalikkan alam 5 elemen. Meskipun dapat menyegel semua energi dan hukum, Tuhan pada akhirnya adalah Tuhan. Bahkan jika energi dan hukum disegel, bagian belakang kepala Tuhan masih dipadatkan. Roda cahaya berwarna-warni. Untuk waktu yang lama, Jin Xianer melindungi dan mengkhawatirkan Jin Tai, dan tidak ingin mengamati sama sekali. Lihatlah lebih dekat sekarang dan Anda bisa melihatnya sekilas. Dan yang paling penting, temperamen dan pesona yang dipancarkan Jin Tai sangat berbeda dari orang biasa. Ia sangat mirip dengan nenek moyang dari keluarga Jin Xianer. Ini menunjukkan bahwa Jin Tai telah benar-benar menerobos belenggu dan secara resmi dipromosikan menjadi Santo Iblis ke-77 dari klan Elang Emas. Setelah mengkonfirmasi tebakannya, sebuah ekstasi meledak dari lubuk hati Jin Xianer. Saat ini, kegembiraan di hati Jin Xianer lebih bahagia daripada ketika dia menjadi Tuhan. Melihat Jin Tai dengan gembira, setelah pengalaman bertahun-tahun, pria keriting ini akhirnya tumbuh dan menjadi dewasa. Sekarang, dia sudah menjadi orang suci yang gigih. Dan masih banyak lagi. Dalam kegembiraan, Jin Xianer tiba-tiba menyadari sebuah fakta. Jin Tai telah menjadi generasi orang suci. Jadi di matanya, bukankah dia juga menjadi semut? Melihat wajah tersenyum Jin Xianer tiba-tiba meredup, Zhu Hengyu tercengang. Tapi segera, Zhu Hengyu mengerti. Jelas ketika status satu sama lain berubah, Jin Xianer menjadi lebih rendah. Tidak peduli seberapa yakin Jin Xianer. Namun, jarak antara orang suci dan penggemar lebih besar dari langit. Saya tidak bisa membantu tetapi tidak merasa rendah diri. Pria yang dia tinggalkan seperti sepatu saat itu sekarang telah menjadi generasi orang suci. Menghadapi perubahan seperti itu, dia pasti sangat sedih dan sangat rendah diri. Faktanya, bakat dan bakat Jin Xianer tidak lebih lemah dari Jin Tai. Jin Xianer adalah keturunan Jin Lan yang paling dicintai dan dibudidayakan sepenuhnya. Jika kita berasumsi, jika Jin Tai adalah penerus Jinyu, kemudian Jin Xianer adalah penerus Jin Lan, tidak perlu meragukan bakat dan bakatnya. Terlepas dari aspek mana, itu sama sekali tidak kalah dengan Jin Tai. Hanya, Jin Xianer sama dengan tubuh Dharma emas sebelumnya. Mereka tidak memiliki senjata ajaib yang kuat dan tidak bisa memecah kehampaan, jadi mereka tidak bisa membuktikan kebenaran. Jika Anda memberinya jarum emas kehancuran, dalam waktu singkat dia bisa menghancurkan kekosongan dan memadatkan tubuh yang kacau. Perlu disebutkan bahwa, yang disebut tubuh pertarungan kacau sebenarnya adalah keberadaan yang dapat secara langsung mengekstrak kekuatan sumber 5 elemen dari kekosongan dan melancarkan serangan. Dan selama kekosongan itu rusak dan tali hukum diperhalus, itu bisa dilakukan dengan mudah. Oleh karena itu, yang disebut tubuh pertarungan kacau sebenarnya adalah Dewa Suci yang telah memperbaiki rangkaian hukum. Jin Xianer bisa dikatakan siap untuk segalanya, hanya satu alat ajaib untuk membuktikan Dao. Namun, alat pembuktian ini juga yang paling berharga dan langka. Bahkan dengan kekayaan Zhu Hengyu, dia hanya memiliki 3 alat yang benar. Ketiga alat bukti itu persis dengan 3 jarum emas kehancuran. Tapi, ketiga jarum emas yang rusak itu, yang pertama telah dilatih menjadi tongkat kehancuran dan telah menjadi senjata utama tubuh pertempuran Gyokroh. Akar kedua telah dikembangkan menjadi tubuh Dharma emas dan telah menjadi senjata utama tubuh Dharma emas. Sedangkan untuk akar ketiga, untuk saat ini tetap berada di tangan Zhu Hengyu. Namun, jarum emas yang patah itu tidak berlebihan. Setan domba Dharmakaya, yaitu dewa identitas Zhu Hengyu, juga akan membuktikan Dao di masa depan. Ketika saatnya tiba, jarum emas ketiga ini akan berguna. Oleh karena itu, meskipun Zhu Hengyu dapat membantu Jin Xianer, dalam waktu singkat dia dapat menerobos belenggu dan menjadi penguasa. Namun, Zhu Hengyu bukanlah orang tua yang baik.
Harta yang sangat berharga, itulah warisan yang ditinggalkan oleh Demon Ancestor. Tanpa alasan, dia tidak akan memberikannya kepada siapapun dengan mudah. Apalagi, Zhu Hengyu sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan Jin Xianer, dan keduanya hampir tidak berteman. Zhu Hengyu tidak akan memberikan harta karun seperti itu dengan mudah. Selain itu, bahkan jika Zhu Hengyu bersedia memberikannya, Jin Xianer tidak punya apa-apa untuk dikembalikan. Setelah sebab dan akibat yang besar terhutang, Jin Xianer mungkin tidak memiliki hal lain untuk diberikan selain janji pribadinya. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Zhu Hengyu tidak bermaksud untuk Jin Xianer dalam hal itu. Oleh karena itu, meskipun Zhu Hengyu ingin memberikannya, saya khawatir dia tidak bisa. Ada keheningan yang lama. Zhu Hengyu membuka mulutnya dan berkata, ngomong-ngomong, apa yang kamu katakan tentang runtuhnya medan perang di level 20, apakah kamu masih bisa memasukinya sekarang? Bersemangatlah, Jin Xianer berkata, tentu saja bisa, medan perang runtuh di level 20, itu belum terbuka. Jika Anda ingin memasuki medan perang runtuh tingkat 20, Anda harus bergegas ke medan perang runtuh tingkat 19 terlebih dahulu. Di tengah medan perang runtuh tingkat 19, Anda dapat memasuki medan perang runtuh tingkat 20. Sekarang, para pendeta suci dari semua ras telah melewatinya. Medan perang urutan ke-20 runtuh, meskipun hanya akan dibuka sekali dalam 3000 tahun, tetapi kali ini bukan angka yang akurat. Tepatnya, itu harus sekitar 3000 tahun sebelum dimulai sekali. Karena itu, agar tidak ketinggalan pembukaan ini, promosi semua balapan dipercepat sebelumnya. Adapun, kapan medan perang tier 20 akan runtuh? Nyatanya, tidak ada yang tahu. Mungkin akan dimulai besok, mungkin 20 atau 30 tahun kemudian itu belum dimulai. Namun, ada satu hal yang pasti. Artinya, medan perang keruntuhan tingkat 20 harus dibuka dalam 30 tahun ke depan. Mendengar penjelasan Jin Xianer, Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi tertarik. Sekarang, tubuh Dharma Emas telah memasuki alam yang mulia. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, sangat mungkin untuk memasuki medan perang runtuh tingkat 20 dan berbalik. Jika Anda beruntung, mungkin Anda bisa menemukan beberapa senjata ajaib atau senjata ajaib. Bahkan jika Anda tidak beruntung, Anda pasti bisa memanen banyak bahan surgawi dan harta benda bumi, yang dapat digunakan untuk memurnikan pil. Menurut Jin Xianer, rumput roh dan ramuan yang dihasilkan oleh medan perang runtuh tingkat 20 memiliki efek yang sangat signifikan pada Tuhan. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu tidak banyak menunda. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Jin Xianer, dia meninggalkan Kastil Baiyu untuk pertama kalinya dan bergegas ke arah formasi teleportasi. Sampai sekarang, 3 juta penambang elit dari suku Chuanshan telah dikirim ke dunia bawah tanah. Dia harus bergegas secepat mungkin dan membuat pengaturan. Belum lagi betapa Jin Xianer sedih. Sisi lain, melalui susunan teleportasi, Zhu Hengyu mencapai dunia bawah tanah kota kuno api penyucian. Lebih dari 3 juta pengrajin Chuanshan sedang berjalan di sekitar kota kuno dengan penuh semangat. Lebih dari 3 juta pengrajin Chuanshan ini tidak perlu khawatir. Bahkan jika mereka tinggal di sini selamanya, mereka tidak perlu khawatir. Ini adalah kasus di dunia spiritual. Bagi Chen Yuan, tampilan itu sangat ringan. Terutama para pengrajin elit ini. Pilih satu secara acak, saya khawatir usianya akan puluhan ribu tahun. Meski memiliki banyak anak dan cucu, nyatanya sudah lama mereka mengabaikan urusan anaknya. Yang disebut anak cucu memiliki anak cucu sendiri, jangan menjadi kuda sapi bagi mereka. Setelah hidup selama puluhan ribu tahun, hati mereka sudah cukup. Mereka bahkan tidak ingat berapa anak dan cucu yang mereka miliki. Dalam hati, saya sudah lama tidak peduli tentang mereka. Bagi mereka, latihan spiritual adalah satu-satunya hal yang patut menjadi perhatian mereka. Adapun hubungan debu, sudah terputus. Tidak ada cara untuk berlatih tanpa memutuskan ikatan debu. Bukan hanya mereka, bahkan Zhu Hengyu bukan pengecualian. Orang tua Zhu Hengyu, serta anak dan cucu, masih hidup. Namun nyatanya, dia tidak tahu berapa lama dia tidak kembali menemui mereka. Jika Anda selalu memikirkannya dan selalu ingin kembali, bolak-balik tanpa melakukan apapun, semua waktu dan tenaga digunakan untuk terburu-buru. Karena itu, setelah mencapai kota kuno Purgatori, 3 juta pengrajin elit suku Chuanshan ini, saya sangat bersemangat. Bagi mereka, mereka mungkin tidak berharap berhasil membuktikan Tao. Tetapi paling tidak, mereka bisa berlatih ke tingkat yang lebih tinggi. Anda bisa meninggalkan jalan dan mendekat. Pepatah lama mengatakan, orang harus punya mimpi, meski peluang realisasinya sangat kecil, bagaimana jika bisa terwujud. Hal-hal di dunia ini seperti kehidupan sebelumnya. Semua orang tidak lagi peduli. Sekarang, apa yang paling dinantikan semua orang adalah kehidupan baru yang akan datang. Segera, Zhu Hengyu tiba di kota kuno api penyucian. Di bawah pengaturan Zhu Hengyu, telah tinggal di kota kuno api penyucian selama bertahun-tahun. Manajer dari 72 tim penambangan bergegas. Saat kami bertemu, kami benar-benar mengenal satu sama lain. Setiap orang adalah pengrajin elit, dan mereka semua dari ras yang sama.
Bahkan jika mereka tidak mengenal satu sama lain, mereka pasti pernah mendengar nama satu sama lain. Banyak orang adalah saudara, bahkan ayah dan anak laki-laki, kakek nenek. Hanya setelah pertukaran singkat, semua pengrajin Chuanshan bersorak serempak. Kota bawah tanah, tim penambangan dari 72 kota kecil, dengan cepat membagi lebih dari 3 juta penambang elit. 72 tim penambangan, masing-masing dengan 50.000 orang, sama persis dengan 3,6 juta orang. Satu tidak banyak, satu tidak banyak. Adapun 20.000 orang tambahan, mereka tinggal di kota kuno api penyucian, bertanggung jawab untuk mengirimkan biji logam yang ditambang ke dalam tungku api penyucian untuk dilebur menjadi batangan logam. Lagi pula, lebih dari 3 juta pengrajin elit diatur. Zhu Hengyu memeriksa area penyimpanan. Periksa panen terakhir. Tidak apa-apa untuk tidak memeriksanya. Setelah diperiksa, Zhu Hengyu terkejut saat mengetahuinya. Di logam yang baru dilebur di area penyimpanan, ada emas murni dalam jumlah besar yang kacau. Setelah bertanya sedikit, Zhu Hengyu mengetahuinya. Sebuah tim eksplorasi menemukan lapisan emas murni yang kacau balau. Dan dari uratnya, 81 ton caos adamantite ditambang. Melihat tumpukan emas murni yang kacau balau, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi memikirkan Jin Xianer. Sebagian besar waktu, Zhu Hengyu percaya pada takdir. 81 ton emas murni yang kacau ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 3 gunung besar emas murni. Salah satunya adalah gunung yang menjulang tinggi. Satu tidak lain adalah bukit kecil seperti gundukan. Namun, 81 ton chaos fine gold hanya cukup untuk memperbaiki jarum emas penghancur. Dengan jarum emas penghancur ini, promosi Jin Xianer menjadi yang mulia hanyalah masalah biasa. Meskipun, karena keterbatasan bahan, kekuatan dan kekuatan penghancur dari jarum emas ini menjadi terbatas. Kekuatannya kurang dari 1/1000 dari jarum emas asli. Namun, itu pasti cukup untuk menerobos belenggu dan mencapai tubuh pertarungan yang kacau balau. Kehendak surga di dunia bawah sepertinya ingin dia membantu Jin Xianer memurnikan jarum emas yang patah untuk naik ke alam keagungan. Tidak, bahkan materi sudah siap untuknya. Bagaimana melakukan? Membantu atau tidak? Melihat tumpukan emas murni yang kacau itu kosong, Zhu Hengyu mengerutkan kening, berpikir keras. Pepatah lama mengatakan, dalam kegelapan ada pemeliharaan. Apa yang disebut keinginan surga ini tidak berarti keinginan surga. Kehendak surga di sini mengacu pada kehendak langit dan bumi. Mungkin seseorang akan berkata, kehendak surga, kehendak langit dan bumi. Bukankah itu hal yang sama? Sebenarnya, ini bukanlah hal yang sama. Jika Anda menggunakan orang sebagai metafora, kehendak surga adalah kesadaran ideologis manusia, dan merupakan kehendak manusia. Kehendak langit dan bumi setara dengan keinginan tubuh. Misalnya, jika Anda lapar atau haus, itu bukanlah hasil dari pemikiran Anda. Ini tubuh Anda, kehendak yang dihasilkan secara otomatis. Meskipun dunia hancur, dunia tetap ada. Oleh karena itu, kehendak langit dan bumi akan terus ada. Lebih dari sekali, kehendak surga diam-diam membantu Zhu Hengyu. Setiap saat, Zhu Hengyu dapat dengan jelas melihat kehendak surga yang ada dalam kegelapan. Selama ini, Zhu Hengyu memilih untuk mematuhi kehendak Tuhan. Kemudian, segala macam hal baik akan datang. Sekarang, Zhu Hengyu sekali lagi dengan jelas merasakan pemeliharaan yang sama. Kali ini, kemana dia akan pergi? Tarik napas panjang. Zhu Hengyu membuat keputusan. Meskipun emas murni yang kacau balau ini sangat berharga, sejujurnya Zhu Hengyu tidak kekurangan emas murni yang kacau ini sekarang. Bahkan jika dia tidak membantu Jin Xianer memperbaiki artefak demonstrasi Dao, dia tidak akan banyak berguna. Seperti pepatah, Zhu Hengyu tidak kekurangan chaos fine gold. Tapi dia tidak kekurangan emas murni yang kacau balau. Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum sambil memikirkannya. Karena kehendak Tuhan ada di Jin Xianer. Kemudian kali ini, dia masih memilih untuk menuruti kehendak Tuhan. Namun, kehendak Tuhan tidak cukup untuk memiliki ide, itu harus dilakukan. Sambil berpikir, Zhu Hengyu melambaikan tangannya yang besar, dan mengumpulkan 81 ton chaos fine gold ke dalam ruang dimensi. Saat berikutnya, Zhu Hengyu melebarkan sayap elang emas dan terbang menuju lantai 18 tungku api penyucian. Saat terbang jauh-jauh, Zhu Hengyu dengan cepat mencapai bagian terdalam dari tungku api penyucian. Dengan lambaian tangan kanannya, Zhu Hengyu melepaskan semua 81 ton chaos fine gold. Tanpa bantuan Badan Hukum Suantian. Tingkat keberhasilan Zhu Hengyu Guang dalam menyempurnakan jarum emas dengan kekuatannya sendiri sebenarnya tidak tinggi. Hanya paling banyak 30%. Karena kehendak Tuhan ingin membantu Jin Xianer, maka pemurnian jarum emas yang hancur ini secara alami akan membantu. Jika kehendak Tuhan tidak membantu, maka pemurnian pada dasarnya akan gagal. Saat itu, Zhu Hengyu tidak bisa disalahkan. Jika kehendak Tuhan benar-benar bersikeras untuk membantu, maka Zhu Hengyu juga senang menjadi orang dewasa. Providence membantunya berkali-kali. Kali ini, dia mengembalikannya lagi. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu langsung mengilhami pola ajaib tungku api penyucian. Api nyata dari api penyucian yang mengamuk bangkit.
Di bawah nyala api-api penyucian yang nyata. Setelah 99 dan 81 jam, semua emas murni yang kacau itu telah mencair. Di bawah kendali Zhu Hengyu, tungku api penyucian beroperasi dengan kapasitas penuh. Terus-menerus memurnikan, mengompresi emas murni yang kacau, mencoba memurnikannya menjadi jarum emas yang rusak. Seiring berjalannya waktu, lambat laun, setelah dikompresi menjadi ketebalan lengan, kelompok lelehan emas murni yang kacau tidak bisa lagi dikompresi. Suhu nyala api di Purgatory Furnace agak dekat. Selain itu, tidak ada kekuatan bintang-bintang dunia Suantian, dan kekuatan dunia untuk membantu menekannya. Karena itu, pemurnian kali ini hanya bisa berakhir dengan kegagalan. Mendesah. Dalam hati Zhu Hengyu, dia tidak benar-benar kecewa. Bahkan jika gagal, Zhu Hengyu tidak akan rugi. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan berencana untuk berhenti menyempurnakan. Karena pemurnian gagal itu berarti Jin Xianer tidak punya kehidupan. Booming. Tepat ketika Zhu Hengyu berencana untuk mematikan tungku api penyucian dan menghentikan pemurnian. Saat berikutnya, di antara guncangan dan guncangan bumi, nyala api dalam bumi yang ganas menyembur dari saluran keluar tungku api penyucian. Api yang berkobar di tengah bumi, berkicau, menyembur ke atas lelehan adamantin yang kacau balau. Di bawah suhu super tinggi, lelehan emas murni yang kacau sebenarnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat pemandangan ini, mata Zhu Hengyu tiba-tiba membelalak. Kebakaran bumi meletus sekali setiap 1,35 miliar tahun, tepat pada waktunya untuk letusan di simpul ini. Api yang berkobar dari pusat bumi melesat ke lelehan adamantin yang kacau balau. Di bawah suhu tinggi, lelehan emas murni yang kacau dengan cepat menyusut. Lebih dari itu, api yang berkobar-kobar menyemprot dengan keras ke emas murni yang kacau pada saat yang bersamaan. Energi api tanah yang berlebihan juga disuntikkan ke dalam emas murni yang kacau balau. Untuk sementara, emas murni yang kacau itu menyilaukan. Ini miliaran kali lebih terang dari matahari di langit. Waktu berlalu. Akhirnya, letusan kebakaran 1,35 miliar tahunan itu berakhir. Pada saat yang sama, Golden Needle of Destruction akhirnya selesai. Melihat sekitar, jarum sulaman emas dengan cahaya keemasan melayang santai di udara. Melihat jarum bordir emas kecil dan ramping, Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pemeliharaan ini benar-benar ada pada Jin Xianer. Identitas macam apa Jin Xianer ini? Mengapa keberuntungannya, mengapa begitu kuat? Untuk waktu yang lama, meskipun Jin Xianer tidak bisa dikatakan tidak memiliki keinginan atau keinginan, dia tidak pernah secara aktif mengejar apapun. Ditutup di gedung putih setiap hari, dia mengelola dekorasi burung emasnya. Jika dia mau keluar dan menjelajah, Zhu Hengyu percaya. Bahkan jika dia sedang berjalan di jalan, mungkin ada bayi yang jatuh dari langit dan menabrak di depannya. Hanya menendang batu bisa mengeluarkan harta karun. Sayangnya, Jin Xianer tidak pernah tertarik dengan kekayaan yang belum diperoleh seperti itu. Karena itu, bahkan jika peri emas sangat beruntung. Tapi nyatanya, dia tidak punya benda panjang. Bukannya dia bernasib buruk, tapi dia tidak memberinya kesempatan untuk bermain keberuntungan sama sekali. Dengan pukulan tangan kanannya, Zhu Hengyu mengambil jarum emas yang rusak itu ke tangannya. Setelah penyelidikan yang cermat, Zhu Hengyu tidak bisa berkata-kata. Meski jarum emas pecah ini, bahan yang digunakan hanya 1/10 juta dari jarum emas pecah asli. Namun, di dalam jarum emas yang rusak ini, ada nyala api yang tak berujung di tengah bumi. Dan nyala api di tengah bumi adalah nyala api penyucian. Api-api penyucian yang ekstrim adalah api dua kutub yang berhubungan dengan api matahari yang sesungguhnya. Yang satu berada di tengah bumi dan yang lainnya di langit. Melihat jarum bordir di tangannya, Zhu Hengyu tahu. Jarum bordir ini sebenarnya tidak disiapkan untuk Jin Xianer. Bagaimanapun, Jin Xianer adalah logam. Tapi di dalam jarum emas ini, yang dibanjiri adalah api penyucian yang sangat berapi-api. Di antara kelima elemen tersebut, api dapat mengalahkan emas. Secara alami, paduan Xianer mulai digunakan. Faktanya, Purgatory Extreme Fire Golden Needle ini dibuat khusus untuk tubuh domba ajaib Dharma. Tubuh magis dari domba iblis memiliki kekuatan api penyucian. Dalam hubungannya dengan api-api penyucian yang ekstrim ini, kekuatan penghancur dunia akan meletus. Untuk badan hukum domba iblis, yang merupakan identitas Zhu Hengyu. Tidak ada senjata ajaib, itu bisa dibandingkan dengan jarum emas yang sangat api. Bahkan Broken Golden Needle yang asli berada ribuan mil jauhnya. Jarum emas yang sangat api, dikombinasikan dengan kekuatan api penyucian, kekuatan yang menyembur benar-benar menakutkan. Pengabaran tidak hanya menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya, ketika digunakan untuk menyerang, itu tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa dihentikan. Dari perspektif badan hukum domba sihir, jika Anda menukar 100 jarum emas yang dihancurkan dengan jarum emas yang sangat api, Anda tidak akan mengubahnya bahkan jika Anda mati. Dan sebaliknya, untuk Jin Xianer, menghancurkan jarum emas adalah hal terakhir yang dia kejar. Anda menukar 10.000 jarum emas yang sangat api dengannya, dan dia tidak akan mengubahnya. Bagaimanapun, sebagai biksu metalik,
Jarum emas kehancuran yang terbuat dari pegunungan emas murni yang kacau balau sudah menjadi batas yang bisa dia kejar. Jelas, kehendak Tuhan adalah meminta Zhu Hengyu untuk memberikan jarum emas asli ketiga yang rusak kepada Jin Xianer. Sebagai kompensasinya, kehendak Tuhan membantu Zhu Hengyu menyempurnakan jarum emas api ekstrim yang lebih cocok untuk badan hukum domba iblis. Zhu Hengyu tidak boleh meninggalkan kedua jarum emas itu. Pertama-tama, ini adalah hal yang tidak jujur. Ketidakjujuran dipatahkan, dan hasilnya serius. Sekarang, Zhu Hengyu merusak kepercayaan langit dan bumi, yaitu, dia tidak bermaksud untuk membingungkannya sama sekali. Kedua, Zhu Hengyu pernah benar-benar merusak kepercayaannya pada dunia. Jadi selanjutnya, menunggu Zhu Hengyu, itu pasti nasib buruk. Sejak saat itu, dia tidak pernah memikirkan keberuntungan. Tidak pernah ingin menemukan bayi yang baik lagi. Dengan segala keberuntungannya, masa depan Zhu Hengyu pasti suram. Yang buruk bisa jatuh kapan saja. Juga, jangan berpikir bahwa pemeliharaan itu salah dan tidak ada. Nyatanya, bahkan orang awam pun sering bisa merasakan keberadaan Tuhan. Pepatah lama itu baik, kehendak Tuhan sulit dilanggar. Bukannya sulit untuk melanggar kehendak Tuhan. Itu adalah konsekuensi dari melanggar pemeliharaan, yang merupakan bencana. Tidak ada yang mampu membelinya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.